depan. Oh, salah. Oh ya udah Pak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur diberi kesempatan untuk mengklarifikasi terkait tuduhan aliran fee dana hibah pokir DPRD Jatim dengan hadir di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis 12 Februari. Khofifah menegaskan bahwa tidak ada aliran fee hibah pokir DPRD Jatim yang menyebut tidak pernah ada aliran dana tersebut. Pemirsa, terkait dengan kedatangan Khofifah untuk klarifikasi, kita akan menyimak selengkapnya dengan jurnalis Harian Surya, rekan Fatimah Zahroh. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih. Ya, Tribuners, bisa saya laporkan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis siang tanggal 11 Februari 2026 yang lalu. Khofifah mengaku bersyukur karena kesempatan untuk hadir di sidang tersebut menjadi momentum untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang sebelumnya disematkan pada Khofifah, yaitu di mana Khofifah disebut mendapatkan fee dana hibah pokir sebanyak 30% yang disebutkan oleh almarhum Kusnadi, Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Dalam keterangannya di persidangan, Khofifah menegaskan kepada majelis hakim dan juga jaksa bahwa tidak ada Rp1 pun aliran dana hibah pokmas atau pokir yang mengalir ke eksekutif. Khofifah juga menjelaskan dalam keterangannya dengan detail alur pengajuan hibah pokir hingga sampai penyaluran dan juga pencairan hibah tersebut, di mana hibah pokir ini merupakan usulan berbasis usulan yang dibawa oleh para aspirator yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur pada periode tersebut. Setiap aspirator membawa usulan yang bisa jadi disampaikan masyarakat ketika reses ataupun ketika kunjungan kerja dan juga sidang-sidang komisi di DPRD Jawa Timur. Setelah ada usulan, Khofifah menjelaskan bahwa usulan program pokir tersebut masuk dan dibahas dalam musrembang, artinya tidak semerta-merta akan langsung disetujui, namun disinkronkan dengan program prioritas pembangunan. Artinya setiap program atau proyek yang mendapatkan dana hibah dipastikan akan memberikan dampak dalam pembangunan Jawa Timur. Dengan tegas, Khofifah menjelaskan tidak ada ijon maupun fee dalam setiap pencairan dana hibah pokmas atau pokir yang disalurkan lewat APBD Pemprov Jawa Timur. Dalam keterangannya, bahkan Khofifah menyebut tuduhan tersebut tidak rasional karena dalam BAP Kusnadi disebutkan Khofifah mendapatkan fee sebanyak 30% bersama Wakil Gubernur Jawa Timur dan juga Sekda Prof sebanyak 30%. Kemudian selain itu Kepala Bapeda juga disebutkan mendapatkan fee sebesar 10% dan juga masing-masing OPD juga mendapatkan fee sebesar 3-5%. Khofifah menjelaskan bahwa hal tersebut sangat tidak rasional karena jika pun di total maka fee tersebut bisa mencapai sampai 330%. Dengan hitungan tersebut saja secara matematis tidak masuk di akal begitu. Khofifah menyebut bahwa 330% tersebut tidak mungkin diterima oleh pejabat-pejabat yang disebutkan sesuai dalam keterangan BAP dari almarhum Kusnadi. Dalam keterangannya juga Khofifah meyakinkan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa Pemprov akan terus mengawal dan juga memperbaiki sistem tata kelola dana hibah supaya bisa tepat sasaran
kepada masyarakat dan tidak terjadi penyelewengan atau kebocoran dana hibah ke depan. Sistem verifikasi berlapis juga akan diterapkan oleh Pemprov Jawa Timur, termasuk sistem monef atau monitoring dan evaluasi, di mana ketika dalam proses hibah pokir yang lalu memang evaluasi tidak dilakukan sampai meninjau ke lapangan satu persatu, melainkan ketika ada laporan maka akan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alasan keterbatasan tenaga seperti itu. Namun ke depan verifikasi dan juga pengawasan berlapis akan diberlakukan dengan harapan ke depan tidak akan terjadi penyelewengan atau kebocoran dari dana hibah yang dikucurkan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Terima kasih rekan Fatima dan selamat bertugas kembali. 2019 siapa? Pak Kusnadi. Kemudian di struktur organisasi pemerintahan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, apakah Ibu masih ingat siapa aja yang menjabat? Baik. Wakil, Sekda, Asisten 1, Asisten 2 sampai dengan eselon 2. Wakil Gubernur Pak Emil Alistianto Dardak, kemudian Sekda Pak Heru Cahyono. Nah, selebihnya mungkin kami harus memastikan karena ada beberapa yang pensiun dan kemudian digantikan oleh pejabat-pejabat yang lain. Baik, saya bacakan aja dan konfirmasi aja Bu untuk bedanya. Nomor 4 Asisten 1 Denny Sampirwanto, Asisten 2 Joko, Asisten 3 kalau ada yang salah mohon langsung koreksi Bu. Asisten 3 Ahmad Jazuli, Kabiro Dr. Lilik Pujastuti, Kabiro Administrasi Pemerintah Sidik Pandiantuan. Sudah terakhir. Itu yang terakhir, ini yang terakhir ya. Jadi waktu di BAP memang kami menyampaikan periode sesuai dengan masa pejabat yang bersangkutan. Tadi saya lupa menanyakan, sebelumnya Ibu pernah diperiksa di penyidik Ya. KPK ya Bu ya? Di kantor di Kapolda, pada tanggal 10 Juli 2025. Dalam memberikan keterangan Ibu tidak dipaksa, Tidak. bebas tanpa tekanan. Sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan ini dibaca dulu Ibu. Ya. Kita lanjutkan Bu. Kabiro Administrasi Sigit Pandiantuan ini yang terakhir ya Bu ya. Kalau sebelumnya Pak Sigit itu baru. Jadi kami waktu itu menyampaikan sesuai permintaan dan tidak semua kita hafal, lalu di brief kita minta ke biro PKJ dan kemudian kita mendapatkan perubahan sesuai dengan masa jabatannya. Jadi yang kami serahkan waktu itu cukup banyak, tapi memang tidak semua dicatatkan di dalam BAP. oh iya. Kalau ini di atau gimana Bu? Kami membacakan terus ini saja Bu. Nah, kami membacakan ini saja Bu. Jadi seperti Pak Sigit itu adalah periode terakhir. Ya, bukan bidding ya, bukan lewat jabatan itu bukan. Pak Sigit dalam jabatan. Oh iya. Ya. Nanti lanjutkan Bu ya. Nomor 9 Kabiro Pemerintahan Imam Hidayat, Kadis Pendidikan Wahid Wahudin, Kadis Perhutanan Jumadi, Kadis Pertanian Hadi, Perkebunan Heru Suseno, Kadis Kamlah Muhammad Isamsori, Lingkungan Hidup Jengpim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.